Halo Retna, apa kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Pak, saya terlambat masuk ke kelas kimia. Kenapa kamu telat masuk kelas kimia? Apa tadi saya kasihkan bercanda sama teman saya, jadi pas jam istirahat saya bukannya makan, saya malah masih asik bercanda, sehingga tadi saya telat masuk karena saya lanjut makan dulu. Oke, bercanda sama temen tuh emang asik ya, menyenangkan. Bapak juga tahu kalau kita kan sebagai manusia juga butuh makan ya. Ya Pak, betul, tapi tadi saya lagi lapar banget, sehingga pas saya kasihkan bercanda saya lupa untuk makan. Gitu. Oke, baiklah Retna. Bapak di sini tidak menyalahkan kamu. Tapi kamu harus tahu kalau tindakan kamu yang lupa waktu sampai terlambat ke kelas itu tidak benar. Nah, di sini Bapak ingin kita coba cari solusi bersama atas masalah kamu ini. Apakah tindakan kamu ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak, karena tidak menghormati diri sendiri dengan tidak memaksimalkan waktu dengan baik. Oke, Retna, kalau kamu sudah memahaminya, bagus. Nah, bisa nggak kamu memperbaiki masalah ini supaya nanti keterlambatan ini nggak terulang? Pak, bisa Pak. Kira-kira gimana caranya? Saya akan segera bergegas untuk makan Pak saat jam istirahat, dan saya akan memaksimalkan waktu dengan lebih baik lagi. Ada lagi nggak yang bisa kamu lakukan? Pak, saya bisa memasang alarm supaya pas jam istirahat sudah mau selesai, saya ingat kalau misalnya saya harus bergegas untuk menyelesaikan makan saya. Ya, bagus sekali, Retna. Jadi sekarang kamu sudah menemukan solusi untuk masalah kamu. Kalau begitu, kamu boleh kembali ke kelas. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Menurut saya, jika saya diperlakukan seperti tadi itu, jadi saya nggak ngerasa takut untuk jujur, dan juga saya lebih memikirkan solusinya ke depannya mau gimana dan bisa memperbaiki diri saya kayak gitu. Dan juga saya lebih berani untuk berkata yang sebenarnya dan mengevaluasi diri saya, karena respon guru yang diberikan juga mensupport saya untuk memperbaiki diri saya. Halo Leili, apa kabar? Baik Pak. Oke, syukur kalau misalnya kamu baik-baik aja. Bapak mau ngobrolin soal tindakan kamu tadi di kelas. Kalau boleh tahu, kenapa kamu makan di kelas? Ya Pak, saya minta maaf karena tadi saya terpaksa buat makan di kelas. Pas tadi saya jam pelajaran pertama, saya lapar sekali karena belum sempat sarapan. Oh gitu. Oke. Bapak tahu makan itu suatu kebutuhan. Apalagi kalau misalnya kita nggak sarapan, pasti perut kita lapar, dan itu pasti mengganggu konsentrasi kamu ketika belajar di sekolah. Iya Pak, makanya tadi saya terpaksa buat makan di kelas. Selama diskusi, saya nggak bisa fokus karena lapar sekali. Memang kenapa kamu belum sarapan? Saya terlambat bangun Pak, jadinya tidak sempat sarapan. Kalau saya sarapan dulu, pasti saya bakal terlambat datang ke sekolahnya. Itu, ya sudah nggak apa-apa. Bapak nggak nyalain kamu. Kalau menurut kamu makan di kelas itu sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Tidak Pak, makan di kelas tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita karena tidak menghargai orang lain kan? Betul. Menurut kamu menghargai orang lain itu penting nggak sih? Penting Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang kita fokus sama solusinya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya nanti nggak makan di kelas lagi? Saya harus sarapan di rumah Pak. Oleh karena itu, saya harus bangun lebih awal lagi. Oke, bagus. Terus ada lagi nggak yang bisa kamu lakukan? Saya akan pasang alarm lebih awal dan akan meminta tolong ibu saya untuk membangunkan saya apabila saya belum bangun pada waktunya. Ya, bagus sekali. Oke, karena kamu sudah paham, maka sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Menurut
menurut saya jadi tidak takut untuk jujur. Saya akan mengatakan hal yang sebenarnya dan alasan sebenarnya kenapa saya melakukan hal tersebut, dan saya berani untuk mengakui kesalahan saya karena saya tidak takut untuk dimarahi dan akan dimengerti dan dicarikan solusi untuk masalah yang saya hadapi.